Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Saya pengen jadi kaya, Ratu. Saya pengen bisa melunasi hutang-hutang saya. Baiklah, kalau itu maumu, aku akan memberikan kekayaan padamu. Sekarang, pilihlah sesaji yang ada di hadapanmu. Saat akan memilih sesaji tersebut, Ilham melihat bayangan wajah orang tua dan istrinya, sehingga membuat Ilham ragu untuk memilih salah satunya. Kenapa diam? Cepat pilih. Tapi Ratu, saya nggak ingin mengorbankan orang lain, biar saya saja yang jadi korbannya. Cepat pilih sesaji yang ada di hadapanmu. Saya nggak bisa memilihnya, Ratu. Sang ratu pun terlihat sangat marah, dan tiba-tiba saja muncul bau busuk yang menyengat. Karena merasa takut dan panik, Ilham kemudian lari tanpa tahu arah yang jelas. Ham, kerja di mana sekarang? Belum sih, Bang. Lah, bukannya kamu udah lulus sekolah? Iya, Bang, udah lulus. Baru juga masukin beberapa surat lamaran. Emang ngelamar kerja kemana? Ya, ke pabrik-pabrik, Bang. Soalnya kerja di pabrik lumayan gajinya. Udah UMR dibanding kerja di tempat lain, kan? Nggak juga ah, di tempat kerja yang lain juga ada kok yang gajinya tinggi. Ya, itu kan butuh skill sama pendidikan tinggi, Bang. Sedangkan aku aja cuma lulusan SMA. Sekarang mah susah cari kerja kalau nggak ada orang dalam. Emang sih, Bang, kalau nggak ada orang dalam, susah cari kerja. Harus effort gila-gilaan. Terus, kenapa kamu nggak buka usaha aja, Ham? Daripada nggak dapat kerjaan kan? Rencananya sih gitu, Bang. Kalau memang nggak ada panggilan kerja bulan ini. Emang mau usaha apa, Ham? Paling usaha sembako, Bang, kayak bapakku. Oh, bagus tuh. Iya, Bang. Memang sengaja aku nyari usaha yang cepat muter barangnya. Karena kan kalau sembako kebutuhan pokok setiap orang. Iya juga sih, sembako memang kebutuhan sehari-hari. Mau kondisi ekonomi lagi bagus atau lagi susah, orang tetap butuh makan. Nah itu, Bang. Makanya aku mikir kalau usaha sembako resikonya lebih kecil dibanding usaha yang lain. Bener, tapi modalnya lumayan loh. Iya, Bang, makanya aku sekarang sambil nyari kerja dulu. Kalau dapat kerja ya syukur, kalau belum dapat ya mungkin aku bantu orang tua dagang dulu. Emang bapakmu udah lama dagang sembako? Udah hampir 15 tahun, Bang. Dari aku masih kecil, Bapak udah jualan. Wah, berarti pengalaman bapakmu banyak banget dong. Sayang kalau ilmunya nggak diterusin. Iya, Bang, Bapak juga sering bilang gitu. Katanya kerja sama orang memang enak karena tiap bulan dapat gaji. Tapi kalau punya usaha sendiri dan ditekuni, hasilnya bisa lebih besar. Nah itu, kadang orang terlalu fokus cari kerja sampai lupa kalau usaha juga bisa jadi jalan rezeki. Betul, Bang. Cuma aku pengen nyoba kerja dulu, biar punya pengalaman dan tahu dunia kerja itu kayak gimana. Bagus sih pemikiranmu, padahal kamu masih muda loh, masih banyak kesempatan buat mencoba. Soalnya kalau langsung usaha, aku juga masih belum terlalu paham. Kalau itu mah bisa dipelajari, apalagi kamu bisa belajar sama bapakmu. Iya, setiap habis maghrib, kadang aku bantu-bantu bapak, jadi sedikit-sedikit mulai paham lah. Terus, selama ini udah berapa tempat yang kamu lamar? Ya, ada sekitar 5 pabrik, Bang. Banyak juga. Ya, biar peluang keterimanya lebih besar, Bang. Udah ada yang manggil tes? Belum ada sih, Bang. Makanya aku agak kepikiran juga. Santai aja, kadang perusahaan juga butuh waktu buat nyortir lamaran. Semoga aja begitu, Bang. Dulu, waktu aku cari kerja juga hampir 3 bulan baru dapat panggilan. Serius, Bang? Iya, bahkan pernah ditolak berkali-kali. Wah, aku kirain Abang dulu gampang dapat kerja. Mana ada yang gampang, semua orang pasti pernah susah di awal. Iya sih, Bang. Yang penting jangan males, kalau ada lowongan, masukin lagi. Jangan cuma nunggu dari yang sudah dikirim. Bener, Bang. Hampir setiap hari aku cari info lowongan kerja di internet sama dari teman-teman juga sih. Terus, jangan pilih-pilih kerja dulu. Maksudnya gimana, Bang? Ya kalau ada pekerjaan yang halal dan layak, coba aja dulu. Nggak harus langsung sesuai impian. Oh iya, Bang. Aku juga mikir begitu. Banyak kok orang yang sukses awalnya kerja apa aja buat cari pengalaman. Yang penting punya penghasilan. Setelah itu baru mikir langkah berikutnya. Bener juga sih. Kalau menurut Abang, lebih baik kerja atau usaha?
Kalau menurutku sih, dua-duanya bagus. Kerja itu buat belajar disiplin, tanggung jawab, sama dapat pengalaman juga. Tapi kalau usaha, itu melatih keberanian dan kemandirian. Berarti nggak ada yang lebih bagus ya, Bang? Ya emang nggak ada, tergantung orangnya juga. Ada yang cocok kerja, ada juga yang cocok usaha. Kalau aku sih pengennya nanti punya usaha sendiri, ya pilih aja mana yang cocok buat kamu. Tapi sebelum itu, aku pengen punya modal dulu, Bang. Tapi modal bukan cuma uang loh. Percuma punya modal, tapi nggak punya ilmunya. Ujung-ujungnya juga bakalan habis itu. Iya, Bang. Makanya kalau dapat kerja, nanti aku mau nabung. Karena tak ada panggilan kerja, Ilham memutuskan untuk memulai usahanya dengan bantuan modal dari orang tuanya. Namun siapa sangka, setelah beberapa tahun, usaha Ilham berkembang dengan pesat. Karena ekonominya mulai stabil, Ilham pun lalu menikahi kekasihnya. Dan dari pernikahan itu, mereka dikaruniai beberapa anak. Halo, ini benar nomornya Pak Ilham, Juragan Beras. Iya, betul. Mohon maaf, ini siapa ya? Saya Pak Rizky, supplier beras dari Tangerang, Pak. Oh, Pak Rizky. Ada keperluan apa ya, Pak? Jadi tujuan saya menghubungi Pak Ilham karena saya ingin mengajak kerjasama, Pak. Saya punya produk yang ingin saya titipkan ke Pak Ilham untuk dijual. Memang produk apa ya, Pak, yang Bapak tawarkan? Saya punya beberapa jenis beras premium, Pak. Selama ini saya memasok ke beberapa toko dan distributor di daerah Tangerang maupun Jakarta, Pak. Saya dengar-dengar usaha Bapak cukup besar, jadi saya tertarik untuk menawarkan produk saya. Alhamdulillah, Pak. Kalau boleh tahu merek apa, Pak? Merek utamanya beras mutiara, Pak. Ada juga beberapa varian lain untuk segmen menengah. Kualitasnya juga cukup bagus dan harganya bisa bersaing. Kalau soal kualitas, memang harus saya lihat dulu, Pak. Soalnya pelanggan saya cukup banyak dan mereka biasanya sudah punya standar sendiri. Makanya saya tidak ingin langsung menawarkan dalam jumlah besar, Pak. Saya lebih memilih membawa sampel terlebih dahulu supaya Bapak bisa mengecek sendiri kualitasnya. Iya, Pak. Saya memang lebih suka lihat barangnya langsung untuk ngecek kualitasnya. Saya paham, Pak. Apalagi untuk produk beras, pembeli biasanya sangat memperhatikan kualitas, warna, dan aromanya, Pak. Gini aja deh, Pak. Bapak besok datang ke gudang saya aja, sekalian bawa sampel produknya. Kira-kira bisa nggak, Pak, besok ketemuan? Oke, bisa, Pak. Saya besok akan ke sana bawa sampelnya. Sekitar jam berapa, Pak? Kemari. Kalau tidak ada halangan, sekitar jam 9-an pagi, Pak. Saya sudah sampai di lokasi. Baik, Pak. Saya biasanya sudah ada di gudang dari pagi. Syukur kalau begitu. Nanti sekalian saya bawa daftar harga dan informasi kapasitas pasokan yang bisa saya sediakan, Pak. Iya, jadi kalau sampelnya cocok, kita bisa langsung bahas lebih lanjut, Pak. Saya juga berharap bisa menjalin kerjasama jangka panjang, Pak. Sama-sama, Pak Rizky. Saya juga selalu terbuka untuk supplier baru selama kualitasnya memang baik. Baik, Pak. Nanti saya siapkan sampel terbaik yang saya punya. Oke, kalau begitu, saya tunggu kedatangan Bapak besok pagi ya. Terima kasih, Pak Ilham, atas waktunya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sampelnya, Pak. Produk yang saya tawarkan kemarin. Saya cek dulu ya, Pak. Oh, silakan, Pak. Gimana, Pak, pendapatnya? Bagus kok berasnya. Harganya sama kan sesuai yang ditawarkan kemarin? Iya, tetap sama, Pak. Ya udah, Pak. Saya setuju kerjasama dengan Bapak. Waduh, makasih banyak, Pak, sudah mau bekerja sama dengan saya. Sama-sama, Pak Rizky. Saya harap kerjasama ini bisa bertambah maju dan bertahan lama. Saya juga berharap begitu. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Pak. Oh iya, Pak. Hati-hati di jalan. Gimana kabarnya kamu, Dim? Udah lama nggak pernah main ke sini? Ya, alhamdulillah, Ham. Baik, maklumlah kalau aku jarang ke sini. Kan aku merantau ke Kalimantan. Lah, kabarmu sendiri gimana, Ham? Kabarku baik-baik aja kok, Dim. Alhamdulillah, sehat-sehat. Syukur deh kalau gitu. Oh ya, Ham. Dengar-dengar kamu sekarang udah jadi juragan beras ya? Ya, alhamdulillah sih, Dim. Awalnya aku cuma buka usaha kecil-kecilan, nggak nyangka juga kalau sekarang bisa berkembang sebesar ini. Wah, keren banget dong. Aku sebagai temenmu bangga kamu bisa sukses di kampung sendiri.
Biasanya orang-orang harus merantau jauh buat cari penghasilan. Ah, bisa aja kamu, Dim. Aku juga masih belajar kok. Semua ini nggak langsung besar tiba-tiba. Dulu juga banyak susahnya. Iya sih, aku percaya. Nggak mungkin langsung sukses begitu aja. Oh iya, kamu dari perantauan sejak kapan? Ya, baru 2 hari kemarin sih. Begitu sampai kampung, aku langsung silaturahmi ke beberapa temen, termasuk ke rumahmu. Lah, kamu balik lagi ke Kalimantan kapan? Aku udah nggak balik lagi ke sana, Ham. Loh, kenapa? Kontrak kerjaku udah habis. Awalnya sih mau diperpanjang, tapi aku pikir-pikir lagi, udah hampir 8 tahun aku di sana. Capek juga hidup jauh dari keluarga. Oh, gitu toh? Iya, lagian orang tua juga makin tua, aku pengen lebih deket aja sama mereka. Bener juga sih. Terus sekarang rencanamu mau kerja apa? Nah, itu dia yang lagi aku pikirin. Kalau mau kerja biasa, banyak kok pabrik-pabrik yang buka lowongan. Sebenarnya aku punya ide lain sih, Ham. Ide apaan? Kamu kan sekarang udah sukses. Boleh nggak aku kerja sama kamu? Kerja sama gimana maksudnya? Tapi bukan sebagai karyawan. Aku maunya sebagai partner bisnis. Ya, coba kamu jelasin. Jadi gini, selama aku di Kalimantan, aku banyak kenal sama pengusaha, distributor, sama bos-bos toko sembako. Oh ya? Iya, mereka sering cari pasokan beras dalam jumlah besar. Nah, aku kepikiran buat jadi perantara. Mereka nanti yang beli beras-beras kamu, aku yang nyari pembelinya dan ngurus komunikasinya. Berarti kamu jadi semacam marketing atau broker gitu dong? Ya, kurang lebih begitulah. Kalau ada transaksi yang berhasil, baru aku dapat komisi. Kalau nggak ada transaksi ya, aku juga nggak dapat apa-apa. Menarik juga sih. Makanya aku datang ke sini buat ngobrol langsung sama kamu. Aku sih selama pembayarannya lancar, nggak ada masalah. Nah terus biaya transportasinya ditanggung siapa? Ya ditanggung mereka lah, nanti semuanya dihitung dalam harga jual. Aku cuma mempertemukan pembeli sama kamu aja. Kalau gitu ya nggak apa-apa. Serius, Ham? Iya, yang penting semuanya jelas. Aku nggak mau ada masalah pembayaran di belakang. Tenang aja, aku juga nggak mau nama baikku rusak. Kalau pembeli baru, biasanya aku minta uang muka dulu sih. Ya harusnya memang begitu, malah lebih aman. Kalau memang kenalanmu itu serius, coba aja tawarkan dulu. Siap, bahkan minggu depan aku mau hubungi mereka. Terus, kalau mereka minta contoh produk, nanti aku siapkan deh. Mantap, aku yakin mereka tertarik sama produkmu. Soalnya kan kualitas berasmu juga udah terkenal di sini. Ya mudah-mudahan aja. Kalau kerjasama ini jalan, bisa jadi pasokanmu keluar Jawa makin banyak, Ham. Amin, semoga aja begitu. Sejak berpartner dengan Dimas, Ilham jadi sering mengirim beras ke Kalimantan dengan jumlah yang cukup besar, sekitar 20 ton per bulannya. Dan pembayaran dari Dimas juga berjalan lancar. Ham, ini pembayaran yang kemarin 20 ton. Oke, aku terima ya, Dim. Oh ya, Ham. Minggu depan bisa nggak kirim beras lagi ke Kalimantan? Ya bisa lah, kan stoknya masih banyak ini di gudang. Tapi kali ini beda, Ham. Beliau ordernya 100 ton. 100 ton? Yakin segitu ordernya? Yakin lah, kan yang order kali ini distributor besar di Kalimantan. 100 ton mah, sebulan juga udah habis kejual. Aku paham, cuma kan 100 ton bukan nominal yang kecil, itu sekitar 1,5 miliar, dan aku juga belum pernah kirim beras sebanyak itu dalam sekali jalan. Gak usah khawatir, Ham, aku tuh kenal baik sama orangnya, udah kayak saudara sendiri, jadi kamu gak usah ragu-ragu. Toh selama ini pembayaran dariku juga lancar-lancar aja, gak ada masalah. Iya, aku ngerti, tapi bukan gitu, Dim. Beras yang ada di gudang ini tuh bukan milikku semua, ada titipan dari banyak relasi yang percaya padaku. Makanya aku harus hati-hati juga. Gini aja deh, kan aku yang kenal baik sama orangnya. Jadi aku nanti yang tanggung jawab. Masa kamu nggak percaya sih sama teman sendiri? Ya udah deh, aku percaya sama kamu, Dim. Minggu depan kita kirim 100 ton ke Kalimantan. Nanti kamu yang handle pembayarannya ya, soalnya kamu yang kenal sama orangnya. Oke, siap, Ham. Singkat cerita, Ilham akhirnya mengirim 100 ton beras ke Kalimantan sesuai arahan dari Dimas. Namun setelah beberapa hari, Dimas menghilang.
Duh, ini Dimas kemana sih? Udah beberapa hari ini nggak ada kabar. Di telepon juga nggak diangkat. Terus gimana ini? Masalahnya barang udah dikirim, tapi uangnya belum dibayar. Mana bukan barangku sendiri lagi. Apa aku coba telepon supir truknya ya? Kira-kira udah sampai mana gitu? Nggak diangkat juga. Apa jangan-jangan aku kena tipu sama si Dimas? Kurang ajar si Dimas ini. Terus aku bayar ke supplier gimana ini? Masa aku talangin pakai tabunganku dulu? 1,5 miliar loh. Mana cukup? Halo Pak Ilham, Iya, halo Pak Rizky. gimana ini Pak? Kok pembayarannya belum dikirim-kirim juga? Pak, saya mohon maaf lagi ada kendala teknis. Mungkin minggu depan saya akan transfer, Pak. Loh, ini kan udah telat seminggu. Masa mau diundur lagi minggu depan? Ya mau gimana lagi, Pak? Keadaannya juga begini. Kalau nggak ada masalah, biasanya juga langsung saya bayar tepat waktu, Pak. Jadi mohon pengertiannya ya, Pak. Ya sudah kalau begitu, saya tunggu minggu depan ya. Jangan mundur-mundur terus. Baik, Pak. Bapak nggak usah khawatir, karena saya bakalan bayar kok. Loh ya, pagi-pagi kok mukanya kayak orang stres gitu? Gimana nggak stres, Bun? Ayah habis kena tipu ini. Hah? Kena tipu? Kok bisa sih ya? Gimana ceritanya? Jadi minggu lalu, ayah kirim beras 100 ton ke Kalimantan. Karena kata si Dimas, ada distributor besar yang mau order beras dari ayah. Tapi setelah dikirim, nggak ada kabar sama sekali dari Dimas sampai saat ini. Ayah telepon sopirnya juga nggak diangkat. Ya Allah ya, kenapa bisa jadi kayak gini sih? Yang sabar ya. Makanya ayah bingung ini pun. Para supplier udah pada nagih uangnya. Sementara barang yang di gudang udah dikirim. Nah terus, solusinya gimana ini ya? Paling untuk sementara ini, ayah pakai tabungan dulu pun buat nutupin bayar supplier sambil nyariin si Dimas buat tanggung jawab. Tapi kalau pakai tabungan terus, apa cukup ya? Ya terpaksa sih pun, mau gimana lagi, nggak ada jalan lain. Cuma kalau kelamaan, ayah juga nggak tahu harus gimana ini. Emang kerugiannya kira-kira berapa sih ya? Hampir 2 miliar loh pun, belum termasuk ongkos kirim dan biaya operasional lainnya. Astagfirullahaladzim, besar banget itu ya. Iya, ayah semalaman nggak bisa tidur mikirin ini terus. Dimas itu teman lama ayah kan? Masa dia tega sih nipu ayah? Itu yang bikin ayah heran, selama ini dia baik-baik aja, makanya ayah percaya begitu aja. Sebelum barang dikirim, emang nggak ada uang muka atau pembayaran dulu gitu? Harusnya sih ada, tapi waktu itu Dimas bilang distributornya perusahaan besar dan pembayarannya dilakukan setelah barang diterima. Ya ayah percaya aja, karena dia yang ngomong. Aduh ya, jangan terlalu percaya juga. Jadinya kayak gini kan? Iya pun, ayah akui itu kesalahan ayah. Harusnya ayah lebih hati-hati, biar nggak kejadian kayak gini. Sejak saat itu, Ilham berusaha mencari keberadaan Dimas di berbagai tempat. Namun semua yang dilakukan Ilham sia-sia. Aku harus cari Dimas kemana lagi nih. Capek banget rasanya kalau gini terus. Halo Pak Ilham, Iya, halo Pak Ridwan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? ini gimana Pak Ilham? Kok orderan saya 10 ton beras belum datang juga? Apa memang belum dikirim Pak? Orderan 10 ton. Iya, 4 hari yang lalu saya order. Biasanya paling lama 2 hari sudah sampai Pak. Oh iya Pak, mohon maaf banget. Orderan Bapak memang belum dikirim karena ada sedikit kendala, Pak. Loh, gimana sih Pak? Masa belum dikirim? Stok saya ini udah habis Pak. Customer saya juga nanya terus kapan barangnya datang. Jadi saya bingung mau jawab apa. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Beberapa hari ini memang ada masalah yang harus saya urus, jadi pengiriman beberapa orderan agak terlambat.
Kalau begini, saya yang repot Pak. Banyak pelanggan saya yang sudah pesen. Bahkan ada beberapa toko yang minta tambahan stok minggu ini. Saya paham Pak, saya juga merasa tidak enak karena keterlambatan ini. Seharusnya saya kasih kabar dulu. Ya harusnya begitu Pak. Paling tidak, saya bisa kasih penjelasan ke pelanggan. Kalau nggak ada kabar begini, saya kira barangnya udah berangkat kan? Sekali lagi, saya minta maaf ya Pak. Jadi sekarang gimana Pak? Kapan barangnya bisa dikirim? Insya Allah, besok pagi langsung saya kirim Pak. Saya prioritaskan orderan Bapak supaya segera sampai. Bener, besok ya Pak. Soalnya saya sudah nggak punya stok ini. Baik Pak, insya Allah besok langsung saya kirim. Nanti setelah truk berangkat, saya langsung kirim foto dan surat jalannya ke Bapak ya. Ya udah kalau begitu Pak, saya pegang omongan Bapak. Saya tunggu kabarnya besok. Siap Pak, terima kasih atas pengertiannya. Sama-sama. Aduh, Kenapa ya? Dari tadi kok kelihatannya banyak pikiran. gara-gara aku terlalu sibuk nyari si Dimas Bun, sampai-sampai banyak orderan yang nggak kekirim. Memangnya ada yang komplain ya? Ya ada, Pak Ridwan, dia komplain karena orderan beras 10 ton belum aku kirim Bun. Padahal udah 4 hari yang lalu sejak dia pesan. Nah terus gimana ya? Ya aku janji besok langsung kirim barangnya. Untung beliau masih sabar. Ya syukurlah kalau masih bisa dimengerti. Tapi aku jadi sadar Bun, selama ini aku terlalu fokus mencari Dimas sampai bisnis sendiri malah berantakan. Memang kita semua kesel sama Dimas, tapi jangan sampai usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun ikut hancur juga. Iya, tadi waktu Pak Ridwan nelpon, aku langsung kepikiran kalau pelanggan satu persatu kecewa, bisa-bisa mereka pindah ke supplier lain. Bener ya? Makanya aku berpikir mungkin aku harus mengikhlaskan masalah Dimas ini. Maksudnya berhenti mencari Dimas. Ya bukan berhenti sepenuhnya, kalau ada informasi tetap aku cari. Tapi aku nggak mau lagi menghabiskan seluruh waktu dan pikiranku hanya untuk mengejar dia. Menurut Bunda sih itu keputusan yang bijak ya. Ya daripada setiap hari marah, stres dan kepikiran terus, mending ayah ikhlasin. Uangnya sih memang besar, tapi kalau sampai usaha hancur, kerugiannya malah lebih besar lagi, Bun. Betul ya. Yang penting sekarang fokus memperbaiki keadaan aja. Iya, anggap saja ini musibah dan pembelajaran buat kita karena terlalu percaya pada orang meskipun teman sendiri. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kok ya. Tapi poinnya kan bukan itu. Yang penting bisa bangkit lagi. Dimas, ngapain lagi kamu kesini? Belum puas kamu nipu aku kemarin? Tenang dulu Ham, jangan marah-marah dulu. Gimana aku bisa tenang? Aku hampir rugi 2 miliar gara-gara urusan kamu. Kamu hilang begitu aja tanpa kabar. Nomor gak aktif, dicari kemana-mana gak ketemu. Iya Ham, aku tahu. Aku memang salah. Tapi, kamu tahu nggak? Aku sampai nggak bisa tidur tiap malam gara-gara mikirin uang itu. Aku ngerti kok perasaan kamu. Makanya aku datang ke sini Ham. Datang buat apa? Aku datang dengan niat baik. Aku bawa uang 1,5 miliar untuk pembayaran 100 ton beras yang kemarin. Beneran ini? Kamu mau bayar? Iya Ham, aku mau bayar. Ini uangnya. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan semuanya. Ya Allah, serius kamu? Serius Ham, aku nggak bohong. Jujur, aku nggak percaya. Selama ini aku mikir uang itu udah hilang. Makanya aku sengaja datang ke sini sendiri supaya jelas semuanya Ham. Tapi aku masih penasaran, sebenarnya ada apa sih? Kok kemarin kamu tiba-tiba ngilang nggak ada kabar? Jadi gini ceritanya Ham, pas barangnya sampai di Kalimantan, orang yang beli ternyata belum bisa langsung bayar Ham. Lah emang ada masalah apa? Karena bisnisnya lagi ada masalah besar, beberapa proyeknya macet dan dana mereka tertahan. Terus ya mereka minta waktu tambahan, awalnya cuma beberapa minggu, tapi ternyata molor terus. Kenapa kamu nggak bilang aja ke aku? Ya karena mereka janji bakal bayar 2 bulan lagi. Aku pikir masalahnya bakal cepet selesai. Tetep aja, kamu harus ngabarin. Maaf Ham, kalau waktu itu aku nggak ngabarin. Aku sampai mikir kamu bawa kabur uangnya.
Wajar kalau kamu mikir kayak gitu, tapi aku nggak ada niatan bawa kabur uangnya kok. Aku juga nggak bisa nyalain kamu berpikir begitu. Terus, kenapa nomor kamu nggak aktif? Ya karena waktu itu bener-bener stres dan aku malu, Ham. Malu? Aku malu kalau ngomong ke kamu langsung. Nanti kamu malah marah. Sementara aku juga belum punya solusinya. Ya jelas aku marah lah, uang segitu tuh bukan sedikit. Makanya aku lebih memilih diam dan sekarang aku sadar itu keputusan yang salah, Ham. Kalau dari awal kamu cerita kan enak, setidaknya aku tahu masalahnya. Terus setelah itu gimana? Selama 2 bulan terakhir, aku terus ngejar pihak pembeli itu. Hampir tiap minggu aku datang ke kantor mereka. Sampai akhirnya dibayar. Iya, begitu uangnya cair, aku rencana langsung bayar ke kamu. Oh gitu, makanya kamu hari ini datang. Betul Ham, aku nggak mau lari dari tanggung jawab. Jujur aja Dim, aku sempat kecewa banget sama kamu. Padahal kita teman dari kecil. Ya itu yang bikin aku makin merasa bersalah Ham. Masalahnya, kamu juga nggak cerita apa-apa ke aku, main kabur gitu aja. Maaf banget ya Ham, udah bikin kamu kecewa. Aku nggak ada niatan nipu kamu sama sekali kok. Kalau memang cerita sebenarnya kayak gitu, ya aku bisa ngerti. Terima kasih Ham, kamu sudah mau mengerti. Yang penting sekarang uangnya udah dibayar. Loh ya, itu bawa tas apaan? Oh ini, uang dari Dimas Bun. Uang? Iya, entah tadi ada angin apa, tiba-tiba aja Dimas datang sendiri ke gudang buat ngasih uang ini. Katanya dia mau bayar yang 1,5 miliar yang kemarin. Oh alah, syukur deh kalau gitu. Berarti kita nggak jadi ketipu dong. Alhamdulillah Bun, awalnya aku sempat kaget dan marah ngelihat Dimas datang ke gudang. Tapi karena dia ada niat baik untuk balikin uangnya, jadi ayah maafin. Dan setelah dia ngejelasin kronologinya, ternyata ini semua cuma salah paham Bun. Salah paham gimana maksudnya ya? Sebenarnya Dimas nggak ada niatan nipu kita. Masalah utamanya itu dibayar Kalimantan. Barang udah dikirim, tapi mereka belum bisa bayar karena suatu hal di bisnis mereka. Jadi terpaksa Dimas selama beberapa bulan ada di Kalimantan buat nagih pembayarannya. Cuma salahnya Dimas, dia nggak mau cerita kendalanya ke aku. Mungkin dia mau tanggung jawab sendiri tanpa mau merepotkan aku Pun. Oh gitu toh ceritanya. Iya Bun, tadi dia cerita panjang lebar ke ayah. Makanya ayah juga akhirnya ngerti kenapa selama ini dia menghilang. Tapi jujur aja ya, Bunda sempat mikir kalau si Dimas memang sengaja membawa kabur uang kita. Sama, ayah juga sempat mikir gitu. Apalagi dia susah dihubungi berbulan-bulan. Telepon gak aktif, pesan gak dibales, siapa yang gak curiga coba? Iya sih. Saat itu, Ilham dan istrinya merasa sangat lega karena uang yang mereka cari bisa kembali lagi. Namun beberapa bulan kemudian, kejadian serupa kembali terulang. Kerugian yang dialami Ilham kali ini sekitar 6 miliar. Sementara Dimas yang harusnya tanggung jawab tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Ilham, keluar kamu. Jangan sembunyi di rumah. Saya tahu kamu ada di dalam. Keluar sekarang. Ada apa ini Pak? Kok teriak-teriak di rumah saya? Jangan berlagak bego ya kamu. Maksudnya apa ya Pak? Kapan kamu mau bayar hutangmu? Aduh, kayaknya ini orang suruhan bos-bos beras yang kerja sama denganku. Kenapa diem? Jawab. Anu Pak, mohon maaf, kasih saya waktu untuk ngelunasinya. Waktu? Kamu sudah dikasih waktu berkali-kali. Saya tahu Pak, tapi usaha saya lagi susah. Saya benar-benar sedang berusaha untuk mencari uang Pak. Itu bukan urusan saya. Tolonglah Pak, kasih saya waktu. Saya nggak bakal kabur kok, tenang aja. Semua orang yang punya hutang juga ngomong begitu. Saya serius Pak, saya masih tinggal di rumah ini dan nggak akan kemana-mana. Bapak bisa pegang omongan saya. Terus maumu apa sekarang? Saya cuma minta kasih saya waktu 5 bulan lagi Pak. 5 bulan? Iya Pak, saya lagi cari cara agar bisa bayar semuanya. Kelamaan tahu 5 bulan itu. Tapi Pak, saya benar-benar butuh waktu sekarang. Bos saya nggak mau denger alasan kamu. Tolonglah Pak, beri saya keringanan. Saya datang ke sini bukan untuk bernegosiasi. Dengar baik-baik ya, pokoknya bulan ini kamu harus bayar. Bulan ini Pak, Iya, bulan ini. tapi saya belum punya uang sebanyak itu Pak.
Aku nggak mau tahu. Pokoknya bulan ini kamu harus bayar, titik. Saya janji akan ngelunasi semuanya, tapi tolong kasih saya keringanan sedikit, Pak. Usaha saya sekarang benar-benar dalam kesulitan. Dan saya benar-benar belum ada uang, Pak, buat bayarnya. Tapi bukan berarti saya nggak mau bayar. Ya aku nggak peduli, itu urusanmu. Pokoknya gini aja deh, kalau sampai bulan ini kamu nggak bayar, nyawamu yang jadi taruhannya. Mengerti? Mengerti, Pak? Di hari yang lain, ketika Ilham sedang mengendarai motor, tiba-tiba ia dipepet oleh sebuah mobil yang tak dikenal. Kamu ya yang namanya Ilham? Iya, Pak. Ada urusan apa ya, Pak? Turun, sekarang kamu ikut aku. Saya mau dibawa kemana, Pak? Salah saya apa? Udah ikut aja, jangan banyak bacot. Tapi motor saya ini gimana, Pak? Cepet turun. Ketika itu, Ilham diculik oleh seseorang tak dikenal yang kemungkinan besar orang suruhan dari partner bisnisnya. Ilham pun hanya bisa pasrah dan mengira bahwa hidupnya sudah tak lama lagi. Pak, ini saya mau dibawa kemana? Sudah diem, kamu banyak ngomong. Bukan begitu, Pak. Soalnya dari tadi ini muter-muter terus di jalan, hampir setengah jam. Kamu mau tahu kamu akan dibawa kemana? Iya, Pak. Kamu akan kami bawa ketemu bos kami. Bos kami pengen kamu mati di hari ini. Jadi nikmati saja sisa waktumu yang ada. Jangan, Pak. Tolong kasih saya kesempatan. Gimana nanti nasib istri dan anak saya kalau saya tinggal, Pak? Udah diem, jangan ngoceh terus. Kita udah lapar ini, mau makan dulu. Di tengah perjalanan, mereka mampir ke sebuah warung makan untuk makan siang. Di saat preman-preman tersebut sedang asik makan, Ilham memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun setelah berhasil melarikan diri, Ilham tidak langsung pulang ke rumahnya karena khawatir akan bertemu dengan para preman lagi. Ilham lalu berinisiatif mampir ke rumah temannya untuk meminta bantuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Loh, Ilham, tumben kamu kemari. Ada apa, Ham? Kok wajahmu kayak orang panik gitu? Iya, Her. Aku lagi ada masalah dan aku butuh bantuanmu, Her. Bantuan? Emang kamu ada masalah apa, Ham? Aku nggak bisa ceritain di luar, Her. Takutnya ada orang yang denger. Ya udah, ayo masuk dulu, Ham. Jadi, sebenarnya kamu ada masalah apa, Ham? Aku sekarang lagi dikejar-kejar preman, Her. Bahkan aku sempat diculik, Her. Untungnya aku bisa kabur dari mereka. Lah emang gara-gara apa? Kok mereka sampai ngejar-ngejar kamu? Ya gara-garanya aku punya hutang sama beberapa partner bisnisku, Her. Walah, terus hutangmu berapa ke mereka? Hampir 6 miliar, Her. Buset, gede banget, Ham. Kok bisa sih kamu punya hutang sebesar itu? Gini ceritanya, Her. Aku ditipu sama si Dimas, temanku sendiri. Dia bilang ada orang yang mau order 500 ton beras. Singkat cerita, berasnya aku kirim ke alamat tujuan. Tapi malah nggak ada kabar sama sekali dari Dimas. Yang jadi masalahnya karena itu semua bukan barangku, Her. Ada titipan dari berbagai supplier. Terus karena aku nggak bisa bayar mereka, makanya mereka sewa preman buat ngejar aku, Her. Berat juga masalahmu, 6 miliar lagi. Itu bukan uang yang kecil. Iya, Her. Kira-kira kamu bisa nggak minjemin aku uang? Aku lihat-lihat sekarang kamu udah sukses. Waduh, gimana ya, Ham? Aku nggak bisa mutusin gitu aja. Soalnya keuanganku dipegang istriku semua. Ya, coba ngomongin dulu sama istrimu, Her. Nggak perlu 6 miliar juga kok. Setengahnya juga nggak apa-apa. Ya udah, aku coba ngobrol sama istriku dulu, Ham. Bun, aku mau ngobrol bentar, Bun. Masalah apa ya? Jadi gini, Bun, temanku Ilham, dia lagi ada masalah hutang. Terus rencananya dia mau pinjem uang ke kita buat bayar hutang-hutangnya. Emang dia mau pinjam berapa? Ya, sekitar 3 miliar, Bun. Waduh, gede banget ya pinjamnya. Mending jangan deh, takutnya nanti nggak balik. Malah kita yang rugi. Kalau pinjamnya 1 juta 2 juta mah nggak masalah. Ini miliaran loh. Iya sih, Bun, aku juga ragu-ragu mau minjemin. Tapi kalau nggak ditolong, kasihan juga dia. Dikejar-kejar preman terus.
Mending kita arahin aja dia ke Mbah Mijan, biar dia sendiri yang melakukan pesugihan kayak kita. Bener juga, Bun. Nyari uang 6 miliar cepet juga susah kalau nggak pesugihan. Makanya itu ya, masa kita udah repot-repot ritual pesugihan, malah dia yang nikmatin hasilnya. Ya biar dia usaha sendirilah. Yang penting kita udah nunjukin jalannya. Ya udah, nanti aku bilangin ke orangnya. Gimana, Her? Boleh nggak pinjem uangnya? Tenang aja kok, aku bakal balikin. Ini memang lagi kena musibah aja aku jadi begini. Aduh, maaf ya Ham, aku nggak bisa minjemin uangnya. Pertama, aku nggak dibolehin istriku. Kedua, aku nggak punya uang sebanyak itu Ham. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, Her. Tapi kamu jangan sedih, masih ada jalan lain kok untuk dapetin uang 6 miliar itu. Maksudmu gimana, Her? Ya dengan cara pesugihan Ham. Pesugihan? Nggak ah, nanti keluarga aku lagi yang jadi korban. Lah terus, maumu gimana Ham? Mau cari uang 6 miliar dengan cepat? Lewat usaha juga mustahil. Jelas butuh waktu yang lama. Jalan satu-satunya ya dengan pesugihan itu Ham. Tapi gimana ya, Her? Aku masih ragu-ragu untuk melakukan pesugihan. Katanya kamu pengen ngelunasin hutang dan hidup tenang, gak dikejar-kejar sama preman lagi. Iya sih, tapi aman nggak ya? Aman-aman aja kok. Aku buktinya bisa hidup enak dan serba kecukupan. Ya udah deh, aku mau, Her. Beneran mau? Iya beneran. Kalau memang mau beneran, aku bisa anterin kamu ke alamat kuncennya. Kapan kita ke sana? Ya secepatnya, malam ini kalau bisa. Katanya kamu buru-buru pengen ngelunasin hutangmu. Oke, aku siap, Her. Tapi kamu siapin dulu uang 1 juta untuk biaya persyaratannya. Kalau 1 juta, aku ada. Bagus kalau gitu. Jadi kita bisa langsung berangkat nanti. Oh iya, sebelum berangkat, bisa teleponkan istriku dulu nggak, Her? Tolong kabarin aja, aku lagi di rumah kamu dan keadaannya baik-baik aja. Takutnya istriku khawatir aku kenapa-napa, soalnya udah beberapa hari ini aku nggak pulang ke rumah buat ngehindarin para preman. Oh gitu, ya nggak masalah. Nanti aku kabarin istrimu kalau kamu lagi di rumahku. Halo, Iya, halo, ini siapa ya? ini saya Heru Mbak, temannya Ilham. Oh ya Mas Heru, ada urusan apa ya Mas? Nggak ada urusan apa-apa Mbak, saya cuma mau ngabarin kalau Ilham sekarang lagi di rumah saya. Keadaan suami saya gimana Mas? Dia keadaan baik-baik saja Mbak. Alhamdulillah, syukurlah kalau baik-baik saja. Soalnya saya khawatir banget Mas, takut suami saya kenapa-napa. Udah beberapa hari nggak pulang dan nggak ada kabar yang jelas. Iya Mbak, saya ngerti kok perasaan Mbak. Makanya saya sengaja telepon supaya Mbak nggak terlalu cemas. Ilham aman di sini. Makasih banyak ya Mas. Jujur, saya sampai nggak bisa tidur nyenyak belakangan ini. Takut terjadi sesuatu Mas. Tadi Ilham juga cerita kalau dia nggak enak hati karena bikin keluarga khawatir. Tapi kondisinya memang lagi sulit Mbak. Saya juga tahu kok, suami saya lagi banyak masalah. Tapi sebagai istri, saya tetap kepikiran. Wajar kok Mbak. Iya Mas, apalagi akhir-akhir ini sering ada orang yang datang ke rumah. Badannya besar-besar, wajahnya sangar. Mereka sering nanya keberadaan suami saya Mas. Oh gitu ya Mbak. Berarti situasinya memang belum aman ya Mbak. Iya, bahkan kemarin ada yang datang malam-malam. Jadi saya sampai takut keluar. Kalau boleh, saya titip pesan buat suami saya Mas. Oh iya, silakan Mbak. Nanti saya sampaikan langsung ke Ilham. Tolong bilangin ke dia, jangan pulang dulu. Rumah masih sering didatengin orang-orang tinggi besar. Saya takut kalau dia pulang sekarang malah terjadi sesuatu. Baik Mbak, nanti pasti saya sampaikan. Bilang juga kalau saya dan anak-anak baik-baik saja. Jadi jangan terlalu khawatir sama kami. Siap Mbak, ya sudah, teleponnya saya tutup dulu ya Mbak. Iya Mas. Malam itu, Heru dan Ilham berangkat menuju tempat kuncen dengan menempuh jarak 1 jam perjalanan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di sebuah rumah yang berada di pinggir hutan. Nah, kita udah sampai di rumahnya Kuncen Ham. Apa nggak salah ini rumahnya Kuncen, Her? Kok kanan kirinya hutan begini? Ya bener lah, kan rumahnya emang di pinggir hutan. Tapi kok aku jadi deg-degan ya, Her? Udah tenang aja, kan aku temenin. Iya sih, tapi tiba-tiba aja hatiku agak ragu. Kamu harus mantepin hatimu Ham.
Ingat tujuanmu kemari untuk apa? Kamu harus bayar hutang dan bahagiain keluargamu. Iya, Her. Ya udah, ayo masuk. Apa tujuan kalian datang kemari? Begini, Mbah. Teman saya lagi ada masalah. Dia punya hutang 6 miliar sama orang. Dan sekarang lagi dikejar-kejar sama preman. Dia kesini pengen melakukan pesugihan, Mbah, supaya masalahnya selesai. Benar begitu? Iya, Mbah. Apa yang dikatakan teman saya tadi memang benar. Apa kamu serius ingin melakukannya? Gimana ya, Mbah? Soalnya saya terpaksa harus melakukan ini. Kalau kamu masih ada keraguan dalam hatimu, mending gak usah, karena ini bukan perjanjian biasa. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu adalah nyawa. Saya tanya lagi, apa kamu sudah bertekad bulat ingin melakukannya? Iya, Mbah. Saya akan melakukan apapun, asalkan hutang-hutang saya bisa lunas, Mbah. Ya sudah kalau gitu. Terus, gimana caranya, Mbah? Nanti malam kamu harus melakukan ritual di sebuah gua, tapi kamu harus sendirian. Jadi, saya harus sendirian ini. Iya, dan ingat, apapun yang terjadi nanti, jangan takut dan jangan lari. Meskipun kamu dengar atau merasakan ada sesuatu yang aneh, tetap diam dan lanjutkan ritualnya. Tapi sebelum itu, kamu harus menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk menebus berbagai persyaratan ritual. Emang persyaratannya apa aja, Mbah? Kamu butuh 2 ayam cemani, kembang 7 rupa, dupa, dan beberapa perlengkapan lainnya. Gimana, kamu sanggup? Sanggup, Mbah. Kebetulan saya sudah bawa uangnya. Bagus kalau gitu. Nanti saya akan kasih kamu mantra. Tolong mantra itu dibaca terus selama ritual berlangsung. Sampai kapan, Mbah? Saya harus membacanya. Sampai kamu bertemu dengan sesosok ratu. Ratu. Ciri-cirinya berparas cantik, memakai mahkota dengan pakaian adat Jawa berwarna hijau. Biasanya sebelum dia muncul, akan tercium bau wangi di sekitar kamu. Oh, gitu, Mbah. Iya, kalau kamu mencium bau wangi, artinya kamu disambut baik. Tapi sebaliknya, kalau kamu mencium bau busuk, itu artinya kamu sedang dalam bahaya. Bahaya gimana maksudnya, Mbah? Ya intinya, itu jadi pertanda buruk. Bisa jadi kamu atau salah satu keluargamu akan meninggal dunia. Waduh, kok serem amat, Mbah? Saya jadi merinding, Mbah, dengernya. Makanya, tadi kan sudah saya peringatkan, jalan seperti ini bukan jalan yang ringan. Tapi kamu nggak usah khawatir, kalau tekadmu benar-benar bulat, kamu tidak akan mudah takut dan kemungkinan besar ritualmu akan berhasil. Singkat cerita, malam itu, Ilham melakukan ritual di sebuah gua sesuai arahan dari Kuncen. Selama ritual berlangsung, Ilham selalu membaca mantra yang diberikan oleh Kuncen. Namun tiba-tiba, di tengah ritual, tercium bau wangi di sekitar Ilham. Dan saat Ilham membuka mata, muncul sesosok ratu berparas cantik. Hai anak manusia, apa tujuanmu datang kemari? Saya pengen jadi kaya, Ratu. Saya pengen bisa melunasi hutang-hutang saya. Baiklah, kalau itu maumu, aku akan memberikan kekayaan padamu. Sekarang, pilihlah sesaji yang ada di hadapanmu. Saat akan memilih sesaji tersebut, Ilham melihat bayangan wajah orang tua dan istrinya, sehingga membuat Ilham ragu untuk memilih salah satunya. Kenapa diam? Cepat pilih. Tapi Ratu, saya nggak ingin mengorbankan orang lain. Biar saya saja yang jadi korbannya. Cepat pilih sesaji yang ada di hadapanmu. Saya nggak bisa memilihnya, Ratu. Sang ratu pun terlihat sangat marah, dan tiba-tiba saja muncul bau busuk yang menyengat. Karena merasa takut dan panik, Ilham kemudian lari tanpa tahu arah yang jelas. Aduh, kepalaku pusing banget. Tapi ini aku di mana ya? Perasaan semalam aku masih di hutan deh. Loh, sudah bangun mas? Ini saya di mana, Pak? Dan Bapak siapa ya? Perkenalkan, saya Pak Hasan, warga lokal sini. Sekarang mas lagi ada di rumah saya. Rumah Bapak. Iya, kemarin waktu saya cari kayu bakar di hutan, saya nggak sengaja ketemu mas yang lagi pingsan. Karena saya takut kenapa-napa, jadi mas saya bawa ke rumah saya. Oh, begitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sudah menolong saya. Sama-sama mas, yang penting sekarang mas sudah sadar. Kalau gitu, saya mau pulang aja, Pak.
Loh, sabar dulu Mas, jangan langsung pulang dulu. Mas kan juga belum cerita apa-apa ini. Tapi saya sudah beberapa minggu nggak pulang, Pak. Saya khawatir keluarga saya cemas. Kalau soal pulang mah gampang, nanti saya antar ke terminal. Tapi saya penasaran ini, kenapa Mas bisa sampai ada di tengah hutan seperti itu? Jadi begini Pak ceritanya, saya datang ke daerah ini sebenarnya karena ingin melakukan ritual pesugihan. Usaha saya sedang hancur Pak, saya punya hutang besar, jadi saya bingung harus cari jalan keluar bagaimana. Terus, Lalu ada teman saya yang bilang kalau di daerah sini ada orang yang bisa membantu melakukan ritual supaya cepat mendapatkan kekayaan. Awalnya saya nggak mau Pak, tapi karena sudah putus asa dan tidak ada jalan lain, akhirnya saya datang kemari. lalu apa yang terjadi? Ya saya mengikuti petunjuk yang diberikan dan melakukan ritual di sebuah goa Pak saat tengah malam. Tapi ritual saya gagal karena saya nggak tega untuk mengorbankan istri ataupun orang tua saya, Pak. Setelah itu saya panik dan lari tanpa arah. Dan saya nggak nyadar kalau di depan saya itu ada jurang. Akhirnya saya terjatuh di situ. Walah, pantes saja waktu saya temukan badan Mas penuh luka baret. Iya, Pak. Setelah itu saya udah nggak ingat apa-apa lagi. Oh, begitu. Jujur aja ya Mas, saya tuh sering ketemu orang yang tersesat di hutan dan mereka itu juga punya tujuan yang sama seperti Mas. Dan asal Mas tahu ya, pesugihan itu awalnya saja yang enak, tapi pada akhirnya semuanya sengsara Mas. Iya, Pak. Saya juga udah menyesal telah melakukan ini. Menurut Bapak, jangan sampai Mas melakukan hal seperti itu lagi. Kalau saya boleh bilang, mencari kekayaan lewat jalan seperti itu bukan solusi Mas, malah nambah masalah. Mungkin masalah Mas berat, hutangnya besar, tapi perlu diingat Mas, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Iya, Pak. Ya sudah, sekarang Mas istirahat dulu. Setelah badan Mas benar-benar kuat, nanti saya antar ke terminal supaya bisa pulang menemui keluarga. Iya, Pak. Semoga setelah ini kehidupan Mas menjadi lebih baik. Amin. Singkat cerita, Ilham akhirnya pulang ke rumah meski dirinya tak membawa hasil apapun. Loh ya, pulang kok nggak ngabarin? Maafin ayah ya bun, ayah baru bisa pulang sekarang. Nggak apa-apa ya, yang penting ayah pulang dengan selamat. Tapi ayah kemana aja selama berminggu-minggu ini? Ayah mau jujur bun, sebenarnya ayah pergi untuk melakukan pesugihan bun. Apa? Pesugihan? Kenapa ayah sampai nekat melakukan hal itu? Maaf bun, waktu itu pikiran ayah sudah stres dan buntu. Ayah nggak tahu harus cari uang kemana lagi buat bayar hutang. Setiap hari yang ayah pikirin cuma hutang dan preman yang ngejar-ngejar ayah. Tapi ya nggak sampai pesugihan juga ya. Itu kan dosa besar. Iya bun, ayah tahu. Sekarang ayah sadar. Waktu itu ayah cuma mikirin bagaimana caranya dapat uang cepat. Sampai-sampai ayah nggak bisa berpikir jernih lagi. Terus gimana ceritanya? Kok ayah bisa tahu ada tempat pesugihan? Ayah dikasih tahu temen bun, katanya di sana ada orang yang bisa bantu untuk pesugihan. Ayah juga sempat mengikuti ritual yang disuruh bun. Astagfirullah ya. Tapi untungnya pesugihan ayah gagal. Lah rencana ayah ke depannya gimana? Mungkin ayah harus cari kerja dulu, apa aja lah. Yang penting halal dan bisa menghasilkan sambil membangun usaha sampingan lagi jualan beras. Oh iya, si adik kemana ya bun? Ayah pengen ketemu adik. Ya paling masih main di rumah temannya ya. Kalau sore gini, bentar lagi juga pulang. Ya udah bun, ayah tak mandi dulu. Badanku rasanya nggak enak banget, keringetan. Iya ya. Namun saat malam harinya, Ilham dan keluarganya mendapatkan teror dari makhluk halus dikarenakan Ilham telah menolak perjanjian pesugihan. Setelah teror itu terjadi, tiba-tiba saja anak Ilham jatuh sakit dengan demam yang tinggi. Ilham pun melarikan anaknya ke rumah sakit. Namun takdir berkata lain. Anak Ilham harus pergi untuk selamanya dengan bekas biru di lehernya. Tuh kan,
Apa Bunda bilang? Ini pasti gara-gara pesugihan yang ayah lakukan. Jadi anak kita yang meninggal. Maaf Bun, ayah juga nggak mau kehilangan anak kita. Ayah akui, ini kesalahan ayah. Ayah minta maaf Bun. Mau ayah minta maaf 1000 kali pun juga percuma ya. Gak bakal bisa ngebalikin anak kita lagi. Ayah ngerti Bun, ayah juga nyesel sudah melakukan kebodohan ini. Mulai sekarang, ayah janji gak bakal melakukan ritual pesugihan lagi Bun. Meski anaknya Ilham sudah meninggal dunia, teror dari makhluk gaib tersebut belum juga berakhir. Ilham akhirnya memutuskan untuk mendatangi seorang ustadz. Ada keperluan apa Mas Ilham datang ke sini? Gini Pak Ustadz, saya kemari niat mau minta tolong. Minta tolong apa ya Mas? Akhir-akhir ini rumah saya sering ada gangguan gaib Pak Ustadz. Hampir setiap malam keluarga saya merasa ketakutan. Kadang terdengar suara langkah kaki di atap rumah. Pintu seperti diketuk-ketuk Pak Ustadz. Dan sering muncul bau busuk kayak bangkai di sekitar rumah. Bau bangkai? Iya Pak Ustadz, baunya menyengat sekali. Saya sudah cari ke seluruh rumah, ke belakang rumah, bahkan sampai ke halaman. Tapi saya nggak nemu bangkai apapun Pak Ustadz. Emang sudah berapa lama kejadian seperti ini berlangsung? Kurang lebih hampir 2 bulan terakhir Pak Ustadz. Awalnya ya cuma sesekali, tapi sekarang hampir tiap hari Pak Ustadz. Selain itu, ada kejadian aneh lagi nggak? Nggak ada sih Pak Ustadz, palingan istri saya aja yang sering mimpi buruk. Sebelumnya saya ingin tanya dulu Mas Ilham ini pernah melakukan sesuatu yang tidak biasa? Jujur aja Pak Ustadz, sebenarnya saya sebelumnya pernah melakukan ritual pesugihan. Innalillahi, kenapa Mas sampai melakukan hal seperti itu? Waktu itu saya sudah putus asa Pak Ustadz. Saya terlilit hutang yang cukup besar, sekitar 6 miliar. Dan saya juga terus-terusan dikejar preman Pak Ustadz. Jadi karena terdesak masalah ekonomi, Mas memilih jalan pesugihan. Iya Pak Ustadz, waktu itu saya gelap mata. Saya nggak berpikir panjang. Yang ada di pikiran saya cuma bagaimana caranya hutang saya ini lunas. Dan gara-gara itu juga Pak Ustadz, anak saya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sampai sekarang saya masih merasa bersalah Pak Ustadz. Apakah Mas sudah menggunakan atau menikmati harta hasil pesugihan itu? Belum Pak Ustadz, bahkan perjanjian pesugihannya gagal. Saya nggak pernah mendapatkan kekayaan seperti yang dijanjikan, tapi malah anak saya yang diambil. Itulah yang namanya setan. Mereka selalu ingkar pada janjinya. Mereka cuma ingin menipu manusia dengan harapan-harapan palsu. Tujuan mereka bukan untuk membantu manusia, melainkan menyesatkan dan merusak kehidupan manusia. Kemungkinan besar gangguan ini berasal dari jin pesugihan. Apalagi kan sebelumnya memang ada keterlibatan ritual untuk mengundang mereka. Terus bagaimana solusinya Pak Ustadz? Yang pertama, Mas Ilham harus bertaubat dulu dengan taubatan nasuha. Tinggalkan semua yang berhubungan dengan pesugihan dan memohon ampun kepada Allah. Insya Allah Pak Ustadz, saya benar-benar ingin bertaubat. Terus nanti saya akan bantu meruqyah rumah Mas Ilham. Kita bersihkan rumah itu dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah, kalau kita bersandar kepada Allah, gangguan itu akan hilang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Selain itu, untuk masalah hutang, saya juga akan membantu Mas Ilham untuk melakukan mediasi dengan pihak yang bersangkutan. Beneran Pak Ustadz? Iya, kita akan cari jalan damai Mas. Kalau memang ada hutang, disusun cara pembayarannya sesuai kemampuan. Jangan sampai Mas terus-terusan hidup dalam ketakutan karena dikejar-kejar preman. Iya Pak Ustadz. Semenjak rumah Ilham diruqyah oleh Pak Ustadz, ia tak pernah lagi mendapatkan gangguan gaib. Dan di hari yang lain, Ilham bersama Pak Ustadz bertemu dengan para supplier untuk bermediasi masalah hutang. Sampai akhirnya diputuskan bahwa Ilham diberi waktu 1 tahun untuk melunasi hutangnya.